later. Assalamualaikum, semoga kita tetap semangat dalam kebersamaan untuk terus menegakkan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Jangan lupa like, subscribe, komentar jika penasaran, dan share bila perlu. Sahabat Warung Kopi, hari ini kita mengangkat berita terupdate tentang sepak terjang sang jagoan yang kontroversi dengan usulannya tentang perpanjangan periode jabatan presiden, yang seluruh rakyat tahu kalau hal ini bertentangan dengan undang-undang tentang masa jabatan presiden, sekaligus memutarbalikkan fakta dan komitmen Jokowi sendiri. Rakyat dan para penyelenggara negara pun mungkin dibuat bingung dengan agenda politik ini. Apa sebenarnya pesan di balik semua ini dan siapa pula dalang dari agenda politik yang membabi buta tersebut? Sepertinya pemaksaan kehendak ini sangat sembrono menurut sebagian para analis politik, dan sangat beresiko besar, dan rentan dengan perpecahan. Kita belum tahu sebenarnya apa di balik ini, selain kepentingan agenda-agenda mega proyek yang juga kontroversial dan terkesan sangat dipaksakan, dan yang paling menjengkelkan buat sebagian besar rakyat ini. Semua itu dilakukan selalu dengan jargon keinginan rakyat, aspirasi rakyat, stop untuk rakyat, dan hanya satu pertanyaan rakyat yang sebenarnya adalah rakyat manakah yang mereka maksud. Saudaraku, ini adalah cuplikan berita terkini ketika Luhut Panjaitan hadir menjadi salah satu pembicara dalam acara yang bertajuk Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Jakarta, yang beraroma kental kampanye politik. Entahlah, ini sudah lama juga kita menonton dagelan yang tidak kunjung beranjak lebih elegan atau sedikit lebih naik kelas, malah semakin membodohi. Perwakilan desa dari Provinsi Aceh bernama Muslim meneriakkan, Jokowi 3 periode, dalam Silaturahmi Nasional Desa 2022. Pernyataan itu disampaikan saat bicara dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Muslim memulai pernyataan dengan menjelaskan kondisi Taman Nasional Gunung Leser (TNGL). Dia berharap Jokowi bisa memindahkan kantor pengurus TNGL dari Medan ke Aceh. Dia memohon Luhut menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi. Di akhir pernyataan, Muslim menyerukan Jokowi 3 periode. Tolong, ini sebagai permintaan kami kepada Bapak. Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi 3 periode, setuju. Ucap Muslim berteriak, setuju. Kata sebagian peserta sembari berteriak. Luhut tak langsung merespons seruan tersebut. Dia hanya tersenyum saat Muslim mengusulkan periode ketiga untuk Jokowi. Sementara itu, perwakilan Desa Pasirwangi, Jawa Barat bernama Sutisna mendorong Luhut menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dia mendoakan Luhut agar panjang umur. Pertanyaan saya, apakah Bapak siap dicalonkan sebagai presiden setelah Bapak Jokowi lengser? Ucap Sutisna disambut keriuhan peserta lain. Luhut tersenyum merespons ucapan Sutisna. Kemudian, dia menyatakan tidak akan mencalonkan diri pada 2024. Hatur nuhun Kang Sutisna. Satu saja permintaan saya, boleh? Doain kami sehat-sehat, ujarnya. Saya nggak mau, saya pikir ada waktunya saya pensiun. Tidak mimpi saya jadi wakil presiden atau presiden, biarlah yang lain. Saya hanya menuntaskan tanggung jawab yang diberikan presiden kepada saya, ujarnya. Di luar lokasi acara Silaturahmi Nasional Desa 2022, 2 buah spanduk deklarasi kesetiaan kepala desa seluruh Indonesia kepada Presiden Joko Widodo terbentang di Istora Senayan, Jakarta. Kepala Desa se-Indonesia bersama Presiden IR. Joko Widodo. Spanduk berlatar merah dengan tulisan berwarna hijau. Logo Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia juga tersemat. Spanduk-spanduk tersebut dipasang di pintu masuk utama lokasi acara. Lokasi itu jadi tempat keluar masuk tamu VVIP. Ada pula pintu pejalan kaki bagi para perwakilan desa. Dalam susunan acara yang diterima Indonesia.com, Jokowi akan memberikan arahan kepada para pimpinan desa. Pidato Jokowi dijadwalkan berlangsung pada 14.00 sampai 16.00. Untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dengan meningkatkan pembangunan di desa-desa.
Ini sejalan dengan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo, Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah perbatasan dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bapak Presiden telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan spirit pemerataan pembangunan dengan memperkuat pembangunan di tingkat desa, ujar Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian pada pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Silatnas APDESI, tahun 2022, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022, siang. Silaturahmi itu selain dibuka oleh Presiden Jokowi, dengan arahannya, pembicara Luhut Binsar Panjaitan Menko Invest, ada juga Mendagri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain arahan-arahan tentunya penyampaian program dan pasti informasi keberhasilan dengan mengetengahkan data-data yang sudah pasti sangat melampaui ekspektasi keberhasilan, dan meninggalkan hutang besar adalah bagian yang tersamarkan. Sempurna sudah perhelatan silaturahmi beraroma politik ini, atau dengan kata lain kampanye yang dikemas sebagai ajang silaturahmi perangkat desa seluruh Indonesia. Gaya-gaya lama yang sebenarnya proses pembodohan itu terus terjadi. Semoga analisa yang salah wallahualam bisawab.